Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Resi Markandeya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Niputu Senja Widianti, NPM 21105. Kemudian yang kedua ada Nikoma Rani Murnianti, NPM 21101. Kemudian yang ketiga ada Nikadek Febriani, NPM 21110. Yang keempat ada Iwayan Ogi Wignana, NPM 21131. Kemudian yang terakhir ada Igede Swidra, NPM 21160. Materi pertama yaitu tentang Resi Markandeya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Markandeya adalah nama salah satu resi gunung menurut kepercayaan Hindu. Terlahir dalam klan Resi Bergu. Ia merupakan putra Merkadu dan Marupani. Ia diagungkan sebagai pemuja Dewa Siwa dan Dewa Wisnu, serta disebutkan beberapa kali dalam kisah-kisah Purana, khususnya Markandeya Purana, memuat dialog antara Markandeya dan seorang resi bernama Jayini. Dan beberapa bab dalam Bhagawat Purana didedikasikan untuk doa-doa yang dipanjatkannya. Ia juga disebutkan dalam Mahabharata. Markandeya dikenali oleh berbagai kalangan dan aliran agama Hindu. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Febriani, NPM 21110. Di sini saya akan menyampaikan terkait sejarah berdirinya Pura Besakih. Berdirinya Pura Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, berawal dari perjalanan dari Resi Markandeya, seorang yogi atau pendeta Hindu Siwatawa yang berasal dari tanah India Selatan. Beliau menginjakkan kakinya pertama kali di bumi Nusantara pada awal abad ke-8 Masehi di Gunung Dieng yang termasuk juga kerajaan Mataram. Dengan Raja Wangsa Sanjaya sebagai seorang petapa, beliau melakukan tapa beranta di kawasan ini, namun banyak makhluk halus yang mengganggu pertapaan sang resi. Untuk itulah beliau pergi dan beranjak menuju ke arah timur dan sampailah di lereng Gunung Raung. Di Gunung Raung inilah beliau bertapa lagi. Disinilah beliau mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan berkas sinar terang yang tampak dari arah timur. Dari sinilah tampak deretan pegunungan berjejer memanjang dari barat ke timur. Pulau sebelah timur Jawa ini yang kita kenal dengan Pulau Bali terlihat memanjang. Sebagian pelaut mengira bahwa pulau tersebut panjangnya sampai dan menyatu ke Nusantara. Begitu juga dengan Markandeya Purana. Pulau tersebut dikenal dengan Nusa Dewa atau Pulau Panjang. Ke Pulau Dawa inilah beliau mendapat wangsit untuk menambah hutan, yang nantinya akan dibagi kepada pengikutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Igede Swidra, NPM 21110. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Sesuai wahyu yang didengar dan dilihat, Resi Markandeya datang ke Bali dengan menyeberangi Segara Rubek. Sang resi diiringi oleh 400 orang pengikut. Perjalanan langsung menuju ke arah Gunung Toh Langkir. Sampai di lereng gunung yang masih hutan belantara, sang resi dan pengikutnya mulai membabat hutan untuk membuka lahan sebagai areal pertanian. Namun misi beliau gagal karena banyak pengikutnya yang meninggal karena sakit. Kejadian misterius dan dimangsa binatang buas. Sebagai seorang yogi dan petapa, beliau mengetahui bahwa ada kekuatan atau aura misterius yang menguasai pulau tersebut. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Toh Langkir tersebut, beliau menyadari bahwa pulau dewata tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian menggantinya dengan nama Bali, berasal dari kata wali, bahasa Palawa dari India Selatan, yang berarti persembahan suci. Selanjutnya, pada masa kini, persembahan atau upacara suci tersebut dikenal dalam bentuk banten yang dibawa warga umat ke pura saat melakukan persembahyangan. Sekian materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, nama saya Iwayan Ogi Wignana, NPM 2111031. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, kawasan Toh Langkir dikembangkan dan diberi nama Basuki.
selamat. Sedangkan tempat Resi Makandia melakukan upacara persembahan dan menanam 5 elemen logam atau Pancadatu, dikenal dengan nama Pura Besaki. Awalnya dari sebuah pelinggih, kemudian didirikan pura bernama Basukian. Kemudian pura tersebut terus berkembang. Pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga menjadi kompleks pura terbesar yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besaki. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikoma Rani Murnianti, INPM 211007, akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu tentang Pancadatu di Pura Besaki. Pancadatu adalah dasar kepercayaan yang disimbolkan dalam 5 unsur logam, sebagaimana dikisahkan dalam tapak-tapak suci Sang Yang Maha Resi Markandeya bersama pengikutnya, untuk memohon keselamatan dalam menelusuri tanah Bali Dwipa dan melakukan pengembangan kompleks Pura Besaki. Pancadatu dalam Trimandala Pura Besaki dijelaskan bahwa Pura Basukihan atau Puseh Jagat sebagai sentral Pancadatu di wilayah Besaki. Tanah ide Betara Hyang Basuki, manifestasi saktinya Betara Wisnu yang dalam Widi Tatua disebutkan. Wisnu rupa siram pangraksa jagat untuk memelihara dan menegakkan dharma kebenaran. Pancadatu tersebut yang dalam perlambang atau simbol-simbolnya dijelaskan sebagai berikut. 1. Emas simbol percaya terhadap Brahman. 2. Perunggu simbol percaya terhadap Atman. 3. Besi simbol percaya dengan karma pala. 4. Baja simbol percaya dengan reinkarnasi. Yang kelima, mirah permata simbol percaya terhadap moksa sebagai tujuan akhir. Sekian materi yang telah saya bawakan dan akan diakhiri tutup dengan